Assalamualaikum murid-murid ibu semuanya. Ibu doakan kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berada dalam lindungannya. Sebenarnya ibu sudah kangen sekali ingin melihat kalian nih. Dari kemarin kan kita daring terus ya. Ibu ingin segera bertatap muka. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bercengkrama kembali di sekolah ya. Nah, pada pertemuan materi bimbingan klasikal kali ini, Ibu akan menceritakan sebuah kisah. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang sangat bijaksana. Dia memimpin kerajaannya, wilayah kerajaan dengan sangat baik, sehingga rakyatnya sangat makmur. Nah, tetapi sangat disayangkan, umur raja tersebut sudah tidak muda lagi. Dia sudah menua, tetapi tidak punya anak. Sang raja jadi tidak punya anak sama sekali. Akhirnya, sang raja berinisiatif untuk menyebar sayembara. Dia ingin ketika dia sudah meninggal, ada yang menggantikannya memimpin kerajaan sehingga kerajaan ini bisa makmur seperti waktu dipimpin olehnya. Oke, akhirnya sayembara disebarkan ke seluruh antero negeri. Ada tuh yang bersedia menjadi raja. Kemudian dites, kalau kamu ingin menjadi raja di kerajaan ini, ada satu syaratnya. Apa itu syaratnya? Kamu berhak memimpin negara ini atau kerajaan ini selama 5 tahun. Tetapi setelah 5 tahun, kamu bersedia dibuang ke pulau seberang. Pulau seberang itu seperti yang diketahui adalah pulau yang sangat terpencil, yang hutan belantara. Nah, di sana banyak binatang buasnya. Oke, akhirnya calon raja tersebut menyetujui, nggak apa-apa. Saya bersedia kalau sudah memimpin kerajaan selama 5 tahun, saya bersedia dibuang ke pulau seberang. Akhirnya dilantik tuh. Singkat cerita dilantik raja tersebut. Tahun pertama beliau memimpin kerajaannya, namanya sebut saja Raja X. Raja X memimpin kerajaan. Tahun pertama dia sedih sekali. Ya Allah, berarti setahun pertama saya memimpin kerajaan ini, umur saya 4 tahun lagi. Tahun kedua juga dia mengisi hari-harinya dengan kesedihan, karena dia berpikir, ya Allah, saya umurnya 3 tahun lagi. Tahun ketiga seperti itu, tahun keempat seperti itu. Tahun kelima, Raja X memimpin kerajaan, dia mengisi hari-harinya tidak ceria. Dia sedih, dia merasa menyesal mengambil keputusan untuk menjadi raja di kerajaan tersebut. Tahun kelima terjadi, akhirnya Raja X dibuang ke pulau seberang. Kepemimpinan kosong dong di kerajaan tersebut, akhirnya digelar sayembara lagi. Pada sayembara kedua, ada datang raja, calon raja, sebut saja Raja Y. Singkat cerita, Raja Y dilantik. Setelah Raja Y dilantik, pada tahun pertama apa yang Raja Y lakukan? Tahun pertama dia isi dengan foya-foya. Wah, saya baru pertama kali nih jadi raja, jadi saya hidupnya harus senang. Saya kemudian membeli pesta setiap hari. Tahun pertama dia lakukan, Raja Y melakukan pesta. Tahun kedua juga pesta. Wah, pokoknya dia mengisi hari-harinya tidak seperti Raja X. Raja X makan sedih kalau dia nggak bahagia. Umur saya cuma 5 tahun, buat apa sedih? Saya harus bahagia. Oke. Akhirnya Raja Y setelah 5 tahun dia berfoya-foya, dibuanglah ke pulau seberang. Akhirnya seperti yang kita ketahui, pulau seberang adalah pulau yang hutan belantara, banyak binatang buasnya, dan terdengar kabar bahwa Raja Y juga mati di pulau seberang. Akhirnya disebarkan lagi sayembara yang ketiga. Yang ketiga ini ada yang bersedia memimpin kerajaan, namanya Raja Z. Kita sebut saja Raja Z. Apa yang Raja Z lakukan?
Setelah dia dilantik, Raja Jet melakukan tahun pertama pemerintahannya, dia menyuruh atau memerintahkan kepada prajurit dan rakyatnya untuk menebang hutan di pulau hutan yang ada hutan belantaranya. Jadi dia mengirim orang untuk menebang pohon sehingga pulau seberang yang terkenal angker, yang terkenal banyak binatang buasnya tidak angker lagi. Jadi tahun pertama dia membabat, menyuruh prajurit-prajurit dan rakyatnya yang bisa diandalkan untuk membabat pulau seberang itu, pohon-pohonnya. Tahun kedua, Raja Jet memerintahkan para arsiteknya untuk membangun kota, membangun kerajaan yang lebih besar dan lebih indah dari kerajaan yang sekarang dia punya. Tahun ketiga, Raja Jet juga memerintahkan seluruh prajuritnya atau orang kepercayaannya untuk menghiasi kerajaan yang ada di pulau seberang. Tahun keempat, Raja Jet memerintahkan seluruh keluarganya untuk pindah ke pulau seberang. Tapi kan di pulau seberang sekarang sudah tidak serem lagi. Di sana sudah ada kerajaan yang sangat bagus sekali, lebih bagus dari kerajaan sekarang. Tahun kelima, Raja Jet memang diasingkan, dipindahkan ke pulau seberang. Tapi apa yang terjadi? Di pulau seberang, Raja Jet tidak mati dimakan binatang buas. Raja Jet bisa tetap memerintah sebagai raja di pulau seberang itu. Dia bisa bertahan hidup memerintah kerajaan yang sekarang dengan yang nanti yang di pulau seberang tersebut. Oke. Setelah ibu ceritakan cerita tentang seorang raja ini, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya dari ketiga raja tersebut? Terkadang ketika kita dihadapkan sebuah masalah, Raja X, anggap aja masalah itu X, kita sedih terus. Beda dengan yang kedua, ketika kita dihadapkan suatu masalah, tidak mau pikir entar gimana nanti lah, mau mati atau gimana nanti, terus aja senang-senang, tidak memikirkan hidup. Tetapi yang ketiga, Raja Jet yang sangat bijaksana, dia memikirkan kehidupannya selanjutnya. Saya akan seperti apa? Makanya dari sekarang diprogram. Nah, mudah-mudahan dari cerita yang ibu sampaikan ke kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Sekian dari ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.